Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran mendalam. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah sekalian sudah menerapkan di sekolah? Sudah? Masih dalam tahap D. Karena pembelajaran mendalam ini sendiri merupakan hal yang baru sebagai tuntutan dari perubahan kurikulum sekarang. Nah, dari pernyataan tadi yang dijelaskan oleh Ibu Yuli, timbullah sekarang kita menuju ke pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran mendalam ini sebagai sebuah solusi yang merupakan pendekatan pembelajaran yang memuliakan peserta didik. Jadi diharapkan pembelajaran mendalam ini mampu menciptakan suasana belajar dan proses belajar yang menggembirakan, berkesadaran, kemudian bermakna bagi peserta didik. Nah, adapun kerangka pembelajaran mendalam, manfaat pembelajaran mendalam itu sendiri yang pertama, mengembangkan keterampilan esensial. Jadi mendorong berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif untuk masa depan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan murid. Jadi murid diajak untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pemahaman konsep secara mendalam. Jadi fokus pada pemahaman esensi, bukan sekedar hafalan belaka. Kemudian lanjut. Nah, ini merupakan kerangka kerja dari pembelajaran mendalam. Jadi Bapak dan Ibu kepala sekolah sekalian mungkin sudah sering mendengar kata 8-3-3-4. Oke. Dimana 8 itu artinya 8 dimensi profil lulusan, kemudian 3 prinsip pembelajaran mendalam, kemudian 3 kerangka pembelajaran, dan 4 pengalaman belajar. 3 pengalaman belajar dan 4 kerangka pembelajaran. Nah, 8 dimensi profil lulusan ini dari yang sebelumnya 6, kemudian sekarang bertambah menjadi 8, di mana yang pertama yaitu masih sama, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewargaan, yang ketiga penalaran kritis, yang keempat kreativitas, kemudian kolaborasi, kemandirian, dan ada tambahannya yaitu kesehatan dan komunikasi. Selanjutnya untuk 3 prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu berkesadaran, di mana peserta didik diharapkan untuk sadar bahwa ada di sekolah. Jadi beliau anak-anak atau peserta didik itu tidak hanya hadir jiwanya, tetapi juga tidak hanya hadir raganya, tetapi juga jiwanya hadir di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu bermakna. Dalam pembelajaran mendalam ini diharapkan pembelajarannya itu relevan dengan kondisi keadaan nyata peserta didik. Jadi nanti diharapkan belajarnya itu tidak sekedar hafalan, tetapi juga mampu memahami lebih mendalam tentang pelajaran atau materi yang dipelajari. Kemudian prinsip pembelajaran mendalam yang ketiga yaitu mengembirakan atau joyful. Jadi dalam pembelajaran diharapkan juga murid itu belajar dengan gembira sehingga dia senang belajar, kemudian keterlibatannya itu menjadi maksimal, aktivitas interaktifnya juga muncul seperti itu. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yaitu 3 pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama itu memahami. Jadi memahami di sini artinya proses di mana murid itu mampu membangun pemahaman yang lebih mendalam, kemudian menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada dan pengetahuan yang akan dipelajari. Pengalaman belajar yang kedua yaitu mengaplikasi. Jadi mengaplikasi ini bagaimana murid mampu menerapkan atau menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dalam pembelajaran atau mengerjakan tugas baru nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu merefleksi. Jadi merefleksi ini murid bagaimana dia mampu untuk melakukan perenungan, kemudian
meninjau kembali, mengevaluasi pengalaman belajar yang telah dilalui selama sekolah. Kemudian untuk kerangka kerja yang keempat yaitu berupa 4 kerangka pembelajaran. Jadi ada 4 kerangka pembelajaran. Yang pertama yaitu praktik pedagogis. Jadi praktik pedagogis ini menyangkut tentang upaya guru untuk menyusun, merencanakan bagaimana pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, mencakup metode, strategi, kemudian langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu kemitraan pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran mendalam ini keterlibatan pihak-pihak selain guru, murid, atau pihak luar berupa komite, kemudian pengawas sekolah itu disebut dengan kemitraan pembelajaran. Yang ketiga yaitu lingkungan pembelajarannya sendiri berupa ruang kelas yang nyaman, kemudian juga melibatkan lingkungan sekitar, tidak hanya belajar di kelas, tapi juga belajar mengenai hal-hal nyata di lingkungan sekitar sekolah. Yang terakhir yaitu pemanfaatan digital. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah semua di sini sudah mendapat IFP? Ada yang belum nggih? Sudah semua nggih. Jadi itu salah satu media pemanfaatan digital nanti bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Jadi kalau selain IFP juga misalnya menggunakan LCD dan berupa gawai juga bisa, itu salah satu jenis pemanfaatan digital. Nah, ada 4 olah dalam pembelajaran mendalam. Keempat olah ini terintegrasi untuk menciptakan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang pertama yaitu olah pikir. Jadi olah pikir bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir anak-anak, kemampuan untuk memahami, menganalisis sesuatu. Kemudian olah hati. Jadi olah hati ini mengembangkan nilai-nilai moral dan spiritual dari anak-anak. Yang ketiga yaitu olah rasa. Olah rasa ini berkaitan dengan perasaan anak-anak, bagaimana menimbulkan sikap empati dalam diri anak-anak. Yang terakhir itu adalah olahraga. Ini menyangkut dengan kekuatan fisik anak-anak. Jadi meningkatkan kekuatannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan fisik.